Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ramalan ini, silakan subscribe, like, dan dukung agar kisah, renungan, serta cerita penuh tanda tanya seperti ini dapat terus hadir. Disclaimer: ramalan ini bukan kepastian, bukan kebenaran mutlak, bukan pula petunjuk gaib. Ia hanyalah tafsir imajinatif yang lahir dari kegelisahan zaman, sebagai cermin untuk kembali menilai arah langkah manusia. Segala kesamaan dengan kenyataan adalah kebetulan, dan segala makna ada pada penilaian pendengar. Pada suatu masa yang tidak disebut dalam kalender manapun, para penafsir zaman mendapati tanda-tanda yang menggelisahkan. Mereka tidak menunjuk pada suatu bangsa, tidak pada wilayah manapun di muka bumi, tetapi pada seluruh umat manusia yang dalam diam perlahan kehilangan kompas batiniahnya. Seolah matahari moral yang dahulu benderang kini tertutup kabut tebal, dan bayang-bayang manusia menjadi semakin panjang, semakin gelap, semakin sulit dibedakan dari kegelapan itu sendiri. Konon, para peramal itu berkata bahwa keruntuhan moral tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu dimulai dari hal-hal yang tampak kecil, ketika kejujuran dianggap lelucon, ketika integritas menjadi beban, ketika kepedulian berubah menjadi bahan olokan. Manusia mulai terbiasa merayakan kebohongan sepanjang bisa membawa keuntungan, dan kebenaran justru dianggap terlalu menyulitkan. Tanda pertama keruntuhan itu tampak pada lidah, yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Ucapan yang dulu dijaga kini berubah menjadi senjata. Fitnah berjalan lebih cepat daripada langkah manusia, dan keangkuhan menyatu dengan suara yang lantang namun kosong. Kata-kata kehilangan ruhnya, dan hati kehilangan cerminnya. Tanda kedua tampak pada mata manusia. Bukan lagi jendela kejujuran, melainkan jendela keserakahan. Pandangan yang dahulu lembut kini dingin, terlatih menghitung keuntungan, terlatih menakar manusia lain sebagai angka atau alat. Banyak yang mulai menganggap norma sebagai batasan yang usang, dan aturan sebagai rantai yang menghalangi kebebasan liar. Tanda ketiga muncul pada tangan manusia, yang dahulu digunakan untuk menolong, kini lebih sering dipakai untuk merampas dan menyakiti, baik secara nyata maupun terselubung. Tangan-tangan itu menulis kebohongan, mengukir manipulasi, dan menekan tombol-tombol yang menyebarkan kerusakan secara cepat tanpa rasa bersalah. Ramalan itu berkata, ketika manusia lebih takut terlihat buruk di mata layar dibanding buruk di mata hati, maka saat itulah moral mulai runtuh. Dan hal itu kini seakan terjadi dalam sunyi. Banyak orang sibuk memoles citra, tetapi membiarkan jiwanya berdebu. Mereka lebih sibuk menciptakan ilusi daripada menata kehidupan nyata. Pada masa itu, batas antara benar dan salah tidak lagi jelas. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena manusia mulai memilih kenyamanan daripada kebenaran. Mereka menutup telinga pada nasihat, menutup mata pada peringatan, dan menutup hati pada nilai-nilai yang pernah mereka agungkan. Namun ramalan ini tidak hanya berisi kegelapan. Para penafsir juga berkata bahwa keruntuhan moral selalu diawali oleh kesadaran akan keruntuhan itu sendiri. Dan kesadaran hanya muncul ketika manusia mau merenung, bukan ketika mereka hanya menunjuk kesalahan orang lain. Maka, bagian ini menjadi sebuah pintu untuk bertanya, bukan memastikan. Apakah keruntuhan moral benar sedang terjadi? Ataukah kita hanya terjebak dalam ketakutan kolektif? Apakah ini ramalan? Atau hanya cermin? Jawabannya akan tetap misteri, setidaknya sampai kita melangkah ke bagian berikutnya. Konon para penjaga hikmah pernah berpesan, manusia bukan runtuh karena kegelapan datang, tetapi karena mereka berhenti mencari cahaya. Pada masa yang diramalkan ini, cahaya itu masih ada, masih menyinari, masih menunggu, tetapi manusia tak lagi mengenalinya. Mereka lebih akrab dengan kilau semu yang memabukkan, yang berasal dari gemerlap dunia yang dibangun dari kepalsuan. Cahaya yang sejati menjadi redup bukan karena meredup sendiri, tetapi karena tertutup oleh lapisan demi lapisan keinginan manusia, hasrat akan pengakuan, nafsu akan kekuasaan, kerakusan akan dunia yang tidak pernah mengenyangkan. Ramalan itu menyebut sebuah masa ketika manusia lebih mengenal simbol daripada makna, lebih mencintai bentuk daripada isi. Banyak yang hidup di antara dua wajah, wajah yang mereka tunjukkan pada dunia, dan wajah yang hanya hati mereka yang tahu.
Perbedaan antara keduanya makin jauh seperti bumi dan langit. Pada masa itu, manusia menilai kebaikan bukan dari ketulusan, tetapi dari seberapa menguntungkan atau seberapa viral ia terlihat di mata orang lain. Ada pula tanda lain, hilangnya rasa malu. Dahulu, rasa malu adalah benteng moral, tembok terakhir yang menahan manusia dari melangkah ke dalam jurang. Namun dalam ramalan ini, benteng itu retak, kemudian runtuh. Ketika manusia tidak lagi malu berbuat salah, maka mereka akan memamerkan kesalahan itu seolah sebuah pencapaian. Ketika tidak lagi malu membohongi, mereka akan menjadikan kebohongan sebagai seni. Ketika tidak lagi malu menyakiti, mereka akan menertawakan luka orang lain. Pada masa itu, ramalan berkata bahwa kebaikan tidak hilang, tetapi melemah. Ia tidak hilang sepenuhnya dari manusia, namun suaranya menjadi lirih di tengah riuhnya dorongan ego. Banyak yang masih ingin berbuat baik, tetapi lebih banyak lagi yang takut terlihat kalah jika bersikap mulia. Kebaikan dianggap lambat, sedangkan kejahatan terasa lebih cepat membawa hasil. Maka manusia mulai memilih jalan yang cepat, meski penuh duri dan darah di sepanjang tepinya. Di antara tanda-tanda itu, muncul fenomena baru, arus manusia yang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Mereka tidak ingin disadarkan, tetapi ingin diyakinkan bahwa apapun yang mereka lakukan adalah benar selama ada yang mendukung. Kata bijak pun berubah menjadi seleksi yang dipilih-pilih. Mana yang sesuai hawa nafsu dipegang, mana yang mengingatkan diabaikan. Ramalan itu juga menyebut bahwa pada masa ini, manusia menjadi ahli dalam penampilan, tetapi lemah dalam pengendalian diri. Mereka pandai mengatur strategi hidup, tetapi gagal mengatur hati. Mereka unggul dalam mengumpulkan informasi, tetapi miskin dalam kebijaksanaan. Dunia menjadi bising dengan suara manusia yang saling membenarkan diri, namun sunyi dari hati yang merendah. Tanda yang paling mengerikan bukanlah hantaman besar, bukan bencana, bukan peperangan, melainkan perlahan-lahannya manusia kehilangan kepekaan. Mereka tidak lagi merasa iba melihat penderitaan, tidak lagi peduli pada tangis yang tidak viral, dan tidak lagi gelisah ketika dunia berjalan menuju kehancuran. Dan ketika cahaya tak lagi dikenali, ramalan itu berkata, maka malam akan tampak seperti siang, dan siang terasa seperti malam. Suatu masa ketika manusia tak lagi tahu apa yang seharusnya dituju, karena kompas moral telah diputar oleh tangan mereka sendiri. Apakah masa ini benar-benar datang? Ataukah ini hanya bayang-bayang yang diperbesar oleh ketakutan? Itulah tanda tanya yang belum terjawab. Para penafsir zaman pernah mengatakan bahwa keruntuhan moral tidak hanya terlihat dari apa yang manusia lakukan, tetapi juga dari apa yang tidak lagi mereka dengarkan. Pada masa yang digambarkan dalam ramalan ini, suara-suara bijak yang dulu menjadi penuntun perlahan menghilang, bukan karena tidak ada lagi yang menyuarakannya, tetapi karena tidak ada lagi yang mau mendengar. Suara hati, yang dahulu menjadi kompas dalam gelap, kini terbenam di antara teriakan ambisi. Suara nurani yang lembut tenggelam di bawah gemuruh opini, komentar, dan perdebatan yang tidak lagi mencari pemahaman, tetapi kemenangan. Manusia lebih sibuk memenangkan argumen daripada memenangkan kebaikan. Pada masa itu, ramalan menyebutkan bahwa manusia kehilangan seni mendengar, dan ketika seni itu hilang, hilang pulalah kemampuan untuk introspeksi. Banyak yang mampu berbicara, namun sedikit yang mampu mendengarkan. Banyak yang ingin didengar, sedikit yang ingin memahami. Dunia menjadi arena tempat suara-suara saling bertabrakan, namun tanpa arah. Ramalan menggambarkan suatu kondisi ketika manusia semakin yakin bahwa suara yang paling keras adalah suara yang paling benar. Mereka berlomba meninggikan volume, bukan kualitas. Mereka berlomba menambah pengikut, bukan kebijaksanaan. Manusia menukar akhlak dengan popularitas, menukar ketenangan dengan kontroversi, menukar nilai dengan perhatian sesaat. Disinilah tanda besar keruntuhan moral muncul, hilangnya empati. Bukan karena manusia tidak lagi tahu arti kasih, tetapi karena hati mereka menjadi kebas oleh riuhnya dunia. Mereka terbiasa melihat penderitaan, tetapi menganggapnya sebagai bagian dari tontonan. Mereka terbiasa menyaksikan kehancuran moral, tetapi menganggapnya sebagai hiburan.
Perlahan namun pasti, manusia berhenti tersentuh. Dalam ramalan itu diceritakan pula bahwa ketika suara-suara bijak menghilang, muncullah suara-suara penggoda yang menggantikan tempatnya. Suara-suara yang menawarkan jalan pintas, menjanjikan kesuksesan tanpa perjuangan, kekuasaan tanpa integritas, kebahagiaan tanpa tanggung jawab. Suara-suara itu merayakan ego, dan manusia yang lelah oleh tekanan dunia justru mengikuti dengan mata tertutup. Tak berhenti sampai di situ, ramalan menyebutkan bahwa kejujuran menjadi bahasa yang semakin jarang digunakan. Banyak yang fasih berbahasa manis namun hatinya kering. Banyak yang pandai menampilkan kebaikan namun menyembunyikan maksud. Keadilan berubah menjadi komoditas, sesuatu yang bisa dinegosiasikan dengan harga tertentu. Karena kehilangan suara hati, manusia pun mudah tersesat. Mereka mengejar bayangan, kemuliaan palsu, kebahagiaan semu, pencapaian yang kosong. Dunia menjadi panggung besar, tetapi tanpa naskah yang jelas. Manusia memerankan peran masing-masing tanpa memahami maknanya, sampai akhirnya mereka tidak lagi tahu siapa diri mereka sebenarnya. Dan pada masa itulah, menurut ramalan, ketenangan menjadi barang langka. Meski dunia dipenuhi kemajuan, hati manusia justru dipenuhi kegelisahan. Meski mereka dikelilingi oleh ribuan suara, mereka merasa sunyi. Meski mereka terlihat kuat di permukaan, mereka rapuh di dalam. Ramalan itu menutup bagian ini dengan sebuah kalimat yang menggantung. Ketika manusia berhenti mendengar suara kebenaran, maka mereka akan mulai mendengar bisikan kehancuran. Apakah ini hanya alegori, sebuah peringatan, ataukah benar-benar bayangan masa depan? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban. Ramalan ini memasuki bab yang semakin kelam, bukan karena dunia menjadi lebih gelap, tetapi karena manusia mulai menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat segalanya. Pada masa ini, kehancuran moral tidak datang dari luar, melainkan dari dalam hati manusia yang pelan-pelan kehilangan rasa tunduk pada nilai dan kehilangan rasa hormat pada batas. Para penafsir zaman mengatakan bahwa fase ini adalah masa ketika manusia menyembah bayangan mereka sendiri. Mereka memuja pencapaian, mengagungkan popularitas, dan menempatkan diri di singgasana yang mereka bangun dari pujian-pujian palsu. Namun bayangan tidak memiliki tubuh, ia hanya mengikuti cahaya yang diputar sesuai keinginan. Begitu pula manusia yang hidup dari kesombongan, rapuh, mudah pecah, namun tetap merasa paling hebat. Ramalan menyebutkan bahwa pada masa ini, manusia membangun dunia baru yang disebut citra. Citra menjadi lebih penting daripada kenyataan. Reputasi lebih penting daripada kejujuran. Tampilan lebih penting daripada isi. Banyak yang sibuk membentuk kesan suci, sementara hatinya dibiarkan kotor. Banyak yang menampilkan kebaikan palsu, sementara pikirannya penuh perhitungan yang gelap. Kebenaran tidak lagi dicari, hanya kesan yang ingin dilihat. Ketika citra menjadi Tuhan, maka kesombongan berubah menjadi ritual. Manusia menjadi mudah marah ketika kesalahannya dibongkar, namun bangga memamerkan arogansi. Mereka mengukur nilai diri dari angka pengikut, mengukur kehormatan dari jumlah pujian, dan mengukur harga diri dari seberapa sering mereka dielu-elukan. Padahal pujian yang terlalu banyak sering datang dari orang yang tidak sungguh-sungguh peduli. Pada masa itu, ramalan juga menggambarkan pergeseran nilai yang begitu tajam. Kejujuran dianggap kelemahan karena terlalu polos dalam dunia yang penuh tipu muslihat. Kesederhanaan dianggap kegagalan karena tidak memamerkan kemewahan. Kesabaran dianggap kekalahan karena tidak melakukan balas dendam. Banyak yang mulai merasa bahwa kebaikan tidak lagi relevan di dunia yang dipenuhi kompetisi tanpa batas. Disinilah muncul tanda besar lainnya, hilangnya kemampuan menerima nasihat. Manusia yang menyembah bayangan dirinya akan menolak refleksi apapun. Mereka mudah tersinggung, mudah merasa dihina, mudah merasa diserang meski yang disampaikan adalah kebenaran. Mereka lebih suka mendengar sanjungan daripada peringatan, lebih suka mendengar pujian daripada kebenaran yang pahit. Nasihat menjadi barang langka, dan orang yang memberi nasihat dianggap musuh. Ramalan menggambarkan bahwa dunia pada saat itu terasa seperti cermin yang dipenuhi retakan. Setiap orang ingin melihat dirinya sebagai pahlawan,
tetapi retakan itu menunjukkan sisi gelap yang mereka tolak. Ironisnya, semakin mereka memperbaiki cermin itu dengan kepura-puraan, semakin jelas retakan-retakan itu terlihat. Dalam masa ini, hubungan antar manusia menjadi rapuh. Pertemanan berubah menjadi persaingan terselubung. Keluarga saling menjauh karena ego masing-masing. Cinta berubah menjadi perjanjian keuntungan. Kepercayaan menjadi komoditas yang bisa dikhianati kapan saja. Semua dipertukarkan, semuanya bisa hilang, karena manusia menyembah dirinya sendiri lebih tinggi dari ikatan apapun. Ramalan menutup bagian ini dengan satu peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika manusia lebih mencintai pantulan dirinya daripada mencintai kebenaran, maka kehancuran tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dada mereka sendiri. Namun apakah ramalan ini benar-benar akan terjadi? Atau semua ini hanyalah peringatan yang harus direnungi? Para penjaga hikmah menggambarkan tahap berikutnya dalam ramalan ini sebagai masa paling sunyi, bukan karena dunia berhenti bersuara, tetapi karena hati manusia berubah menjadi padang gersang yang tidak lagi mampu menumbuhkan kebaikan. Pada masa ini, bukan kehancuran besar yang paling ditakuti, melainkan hilangnya kehangatan dari dalam diri manusia. Karena kehancuran moral selalu dimulai dari hati yang mengeras. Ramalan itu berkata, jika engkau ingin melihat tanda akhir sebuah peradaban, lihatlah bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Dan pada masa ini, perlakuan itu berubah menjadi dingin. Banyak yang berjalan bersama dalam kerumunan yang ramai, tetapi merasakan kesepian yang menusuk. Banyak yang hidup dalam rumah yang sama, tetapi jiwanya berjauhan. Banyak yang berbicara setiap hari, tetapi tidak benar-benar saling memahami. Tanda besar muncul ketika kebaikan mulai dianggap beban, bukan lagi panggilan. Di masa ini, menolong orang lain menjadi sesuatu yang harus dipikirkan berkali-kali, bukan lagi naluri. Banyak yang menimbang untung rugi sebelum berbuat baik, seolah kebaikan harus membawa imbalan agar layak dilakukan. Semakin lama, manusia semakin terbiasa menutup pintu, bukan membuka. Semakin ahli menjaga diri, tetapi semakin buruk merawat hati. Ramalan menjelaskan bahwa ketika hati menjadi gersang, ia tidak hanya berhenti menumbuhkan kebaikan, ia juga mulai menumbuhkan duri. Duri berupa iri yang berkembang menjadi benci. Duri berupa takut kehilangan yang berubah menjadi keserakahan. Duri berupa luka lama yang berubah menjadi keinginan untuk melukai. Duri-duri ini tumbuh tanpa disadari, sampai suatu hari manusia baru mengerti bahwa ia telah dipenuhi racun. Pada masa itu pula, muncul gejala lain. Manusia kehilangan kemampuan merasakan keindahan batin. Mereka tidak lagi terharu melihat pengorbanan, tidak lagi hangat mendengar kisah kebaikan, tidak lagi tersentuh melihat kesetiaan. Semua terasa hambar. Hati yang gersang tidak mampu lagi menyerap makna. Mereka lebih mudah tersentuh oleh hal-hal dangkal, tetapi mati rasa pada hal-hal bernilai. Ramalan menyebut bahwa pusat kehidupan manusia pada masa itu bergeser dari hati ke dunia luar. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara berlari, bukan duduk dan merenung. Mereka mencoba mengisi kekosongan batin dengan benda, perhatian, dan pengakuan. Namun semua itu hanya membuat jurang dalam hati semakin lebar. Karena padang gersang tidak akan subur hanya dengan menumpuk harta di atasnya. Yang paling mencengangkan, menurut ramalan, adalah hilangnya belas kasih pada mereka yang lemah. Mereka yang kekurangan tidak lagi dianggap perlu dibantu, tetapi dianggap sebagai beban. Mereka yang terjatuh bukan lagi dirangkul, tetapi dijadikan bahan hinaan. Banyak yang tahu ada penderitaan di sekitar mereka, tetapi pura-pura tidak melihat, karena menganggap masalah itu bukan tanggung jawab mereka. Dan ketika hati manusia mengeras seperti batu, maka dunia pun kehilangan cahaya dalam bentuk yang paling sederhana. Senyum tulus, ucapan lembut, perhatian kecil. Pada saat itu, dunia tampak penuh dengan manusia, tetapi sepi dari kemanusiaan. Ramalan menutup bagian ini dengan sebuah kalimat yang menggigit. Jika hati telah menjadi padang gersang, maka kemakmuran tidak berarti apa-apa, dan kehancuran tinggal menunggu angin pertama yang berhembus. Namun benarkah ini masa yang akan datang? Atau hanya gambaran gelap untuk mengingatkan manusia agar tidak terlena? Ramalan ini mencapai puncaknya pada bagian terakhir,
Ketika para penafsir zaman menyampaikan sebuah pertanyaan besar yang menggantung di langit moral umat manusia, apakah kehancuran benar-benar tak terhindarkan, atau justru ruang untuk perubahan masih terbuka? Disinilah ramalan menjadi samar, seperti kabut yang tidak memberi jawaban jelas, hanya menunjukkan dua jalan yang berseberangan. Pada masa yang digambarkan, manusia berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi ke depan bisa menjadi kehancuran, tetapi satu langkah ke belakang bisa menjadi awal kebangkitan. Namun masalahnya, manusia tidak lagi mengenali arah mana yang membawa keselamatan. Banyak yang terpukau oleh gemerlap jalan kehancuran karena terlihat lebih mudah, sementara jalan perubahan tampak sepi dan berat dilalui. Ramalan itu menyebutkan bahwa pada titik ini, peradaban terlihat megah dari luar tetapi rapuh dari dalam. Bangunan menjulang tinggi, teknologi melesat maju, pengetahuan mengalir deras, tetapi jiwa manusia justru semakin kosong. Mereka berjalan seperti bayangan tanpa ruh, mencapai banyak hal namun kehilangan makna. Bahkan kebahagiaan tidak lagi mendarat di hati mereka, hanya lewat seperti angin yang menyinggung pipi. Di tengah kondisi itu, ramalan menggambarkan dua kelompok manusia. Kelompok pertama, mereka yang terus berjalan dalam gelap, menolak perubahan, menolak nasihat, dan menolak mengakui bahwa mereka telah melenceng jauh. Mereka merayakan keburukan dengan bangga, meremehkan peringatan, dan menganggap moral sebagai beban masa lalu. Kelompok ini perlahan menjadi bagian dari bayangan yang menghabiskan cahaya dunia. Kelompok kedua, jumlahnya lebih sedikit, tetapi merekalah titik harapan. Mereka adalah manusia yang masih memiliki hati lembut, yang meski hidup di tengah kerusakan, tetap menjaga integritas. Mereka yang masih menolong meski tidak dilihat, masih jujur meski sendirian, masih peduli meski dunia tidak diminta untuk peduli. Mereka seperti lilin-lilin kecil yang menolak pada meski badai besar berusaha mematikan nyalanya. Ramalan menyebutkan bahwa keselamatan dunia tidak akan datang dari jumlah, tetapi dari keteguhan hati kelompok kecil ini. Dari merekalah muncul benih perubahan, benih kebaikan, benih moral yang bisa kembali menumbuhkan cahaya di tengah kegelapan. Namun ramalan juga memperingatkan, jika lilin-lilin kecil ini ikut padam, maka dunia akan benar-benar tenggelam. Bukan karena kehancuran besar dari langit atau bumi, tetapi karena manusia mengizinkan kegelapan tumbuh dalam diri mereka. Pada masa itu, manusia diberi pilihan yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Melanjutkan jalan destruktif yang akan menelan mereka, atau menyalakan kembali cahaya moral dalam diri sebelum semuanya terlambat. Bagian penutup ramalan ini menyajikan satu kalimat yang membuat manusia merenung jauh ke dalam. Kehancuran bukanlah takdir yang pasti, ia hanya terjadi ketika manusia berhenti memperjuangkan kebaikan. Dengan demikian, ramalan ini tidak menyebut kapan kehancuran akan datang, siapa yang memulainya, dan bagaimana ia terjadi. Ramalan ini hanya menayangkan cermin. Apakah manusia hari ini melihat bayangan atau melihat cahaya? Dan sebagaimana semua ramalan yang baik, ia berakhir dengan satu pertanyaan yang tidak pernah memiliki jawaban pasti.